Bismillahirrahmanirrahim. Babuma babnya apa-apa, ja'a yang datang apa ma, bab yang menerangkan fi ma'alil akhlaki, di dalam luhurnya budi pekerti. Bab yang menerangkan seperti apakah budi pekerti yang luhur itu. Haddatsana Mubarak bin Fadlah, haddatsani Abdurrabbih bin Sa'id an Muhammad bin Munkadir an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda siapa Nabi, inna min ahabikum, sesungguhnya lebih disenanginya kalian, ilayya kepadaku Nabi, wa aqrabikum, dan lebih dekatnya kalian, minni dariku, apane majelisan tempat duduknya, yaumal qiyamah pada hari kiamat, yaitu akhasinakum, lebih baiknya kalian, akhlakon budi pekertinya, akhlaknya. Nabi bersabda, sesungguhnya dari kalian yang lebih aku senangi, yang lebih aku cintai, dan lebih dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang lebih baik akhlaknya. Sebaliknya, wa inna abghadakum, dan sesungguhnya lebih dibencinya kalian, ilayya kepadaku, wa ab'adakum, dan lebih jauhnya kalian, minni dariku, majelisan tempat duduknya, yaumal qiyamah pada hari kiamat, yaitu as-sarsaru, orang yang banyak omongan jelek, orang yang banyak berkata jelek. As-sarsaruna, orang yang banyak berkata jelek. Wal mutasyaddiquna, dan orang yang menambah-nambah omongan. Wal mutafaihikun, dan orang yang sombong. Sebaliknya, sesungguhnya dari kalian yang lebih aku benci dan lebih jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat nanti adalah orang yang banyak berkata jelek dan orang yang senang menambah-nambah omongan, dan juga orang yang sombong. Qalu, berkata mereka, para sahabat, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, wahai Nabi, qad alimna, sungguh telah mengetahui kami, as-sarsaruna, pada kalimat as-sarsarun, wal mutasyaddiqun, dan kalimat al-mutasyaddiqun. Fama, maka apakah al-mutafaihikun, kalimat al-mutafaihikun? Qala, menjawab siapa Nabi, al-mutafaihikun, yaitu maksudnya
al-mutakabbirun, orang yang sombong. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami sungguh telah mengetahui maksud dari kalimat as-sarsarun dan kalimat al-mutasyaddiqun. Itu kami tahu maksudnya, tahu artinya. Kemudian apa yang dimaksud kalimat al-mutafahikun? Artinya apa?" Kemudian Nabi menjawab, yang dimaksud al-mutafahikun itu artinya adalah orang yang sombong. Sombong dalam arti yang sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi, yaitu batorul haq wa ghamtun nas, yang artinya menolak barang hak, menolak kebenaran, dan meremehkan kepada orang lain. Itulah arti kesombongan, tidak bisa menerima kebenaran dan meremehkan kepada orang lain. Wasarsaru, adapun lafaz asarsaru, huwa adapun asarsaru, iku al-kasirul kalam, orang yang banyak bicaranya, bicara yang lahan, bicara ngalor ngidul, nggak ada faidahnya, nggak ada manfaatnya. Wal mutasyaddiqu, adapun lafaz al mutasyaddiqu, yaitu alladzi, orang, yatatawalu, yang memanjangkan siapa orang, menambah-nambah, alan nasi, atas manusia, fil kalami, di dalam omongan. Waya be'izu, dan berbuat jelek dia, alaihim, atas mereka manusia. Adapun yang dimaksud lafaz as-sarsaru adalah orang yang banyak bicaranya. Dan yang dimaksud dengan lafaz al-mutasyaddiqu adalah orang yang memanjangkan omongan terhadap manusia, suka menambah-nambah omongan, dan berkata atau berbuat jelek kepada mereka. Babuma, babnya apa-apa, ja'a yang datang apa-ma, bab yang menerangkan fil fuhsyi, di dalam jelek ucapannya, watafahushi, dan berbuat jelek, berarti perbuatannya. Bab yang menerangkan jelek ucapan dan jelek perbuatan. Hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Abu Dawud, qala anba'ana Syu'bah anil A'mash, qala sami'tu Abu Wa'il yuhaditsu an Masruq an Abdullah bin Amr, qala berkata siapa Abdullah bin Amr, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum, adapun pilih-pilihannya kalian, sebaik-baiknya kalian, iku ahasinukum, lebih baiknya kalian, akhlakon, akhlaknya,
budi pekertinya. Nabi bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang lebih baik akhlaknya. Di antara kalian, orang yang paling baik yaitu orang yang paling bagus, paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Walam yakun, dan tidak ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fahishan, orang yang jelek ucapannya, wala mutafahishan, dan bukan orang yang berbuat jelek, dan bukan orang yang suka berbuat jelek. Dan Nabi bukanlah orang yang jelek wataknya, ucapannya, dan juga bukan orang yang suka berbuat jelek. Jadi Nabi itu ucapannya baik, perbuatannya juga baik. Babuma, babnya apa-apa, yunha yang dilarang apama, minasi babi dari mencela, walakni dan melaknati. Di bab dilarang mencela dan melaknati. Melaknati itu mendoakan jelek kepada orang lain. Hadatsana Sulaiman bin Harbin, hadatsana Syu'bah an Mansur, qala sami'tu Abu Wa'il yuhaditsu an Abdillah, qala berkata siapa Abdillah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim, adapun mencela orang Islam, miswi, iku fusukun fasik, wa qitaluhu, dan membunuh orang Islam, iku kufrun, kafir, dosa besar. Nabi bersabda, mencela orang Islam hukumnya fasik. Ya, fasik itu yakhruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan, berarti orang yang tidak taat, orang yang melanggar, orang yang maksiat. Sedangkan membunuh orang Islam hukumnya adalah kafir, perbuatan kafir. Bukan berarti keluar dari Islam, tetapi perbuatan kafir, dosa yang besar. Yaitu maka sesama orang Islam, orang iman, akhlaknya dijaga, bicara yang baik, tingkah laku yang baik, supaya tidak saling mencela, apalagi sampai saling membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Utsman bin Umar, hadatsana Ali bin Al-Mubarak, an Yahya bin Abi Katsir, an Abi Kilabah, anna Tsabit, sesungguhnya Tsabit ibn ad-Dhahhak, wakana, dan ada siapa Tsabit, iku min ashabis syajarah, termasuk orang yang baiat di bawah pohon kelampis. Hadatsahu, bercerita siapa Tsabit hu pada Abi Kilabah, bahwa anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku kola, bersabda siapa Nabi, man barang siapa,
halafa yang bersumpah siapa orang ala millatin atas agama ghairil Islam selain Islam, fahuwa maka adapun orang iku kamakola sebagaimana bersumpah siapa orang, sebagaimana berkata siapa orang. Sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa yang bersumpah atas agama selain Islam, maka dia menjadi sebagaimana yang dia ucapkan. Contoh, dia orang Islam, akan tetapi kemudian dia bersumpah-sumpah agamanya Yahudi ataupun Nasrani, maka dia menjadi sebagaimana yang dia katakan. Berarti dia telah murtad dari agama Islam. Walaisa dan tidak ada, maksudnya tidak boleh, ala ibni Adam atas anak Adam, opo nadrun nazar. Nazar itu bersumpah kepada dirinya sendiri, baik ucapan maupun perbuatan, ketika dia mendapatkan sesuatu yang dicapainya. Contoh, nanti kalau saya sekolah lulus mendapat juara 1, maka saya akan bernazar, bersumpah menyembelih 3 ekor kambing, kita makan bersama-sama. Nah, itu namanya nazar. Fima di dalam apa-apa, layam liku yang tidak memiliki siapa anak Adam, dan tidak boleh anak Adam seseorang, anak Adam atau seseorang bernazar di dalam apa-apa yang dia tidak memilikinya. Bernazar terhadap sesuatu yang dia tidak memilikinya. Dia bernazar kalau lulus sekolah juara 1 mau menyembelih 3 ekor kambing. Ternyata dia nggak punya 3 ekor kambingnya, nggak punya. Nggak ada. Bahkan beli juga nggak mampu, nggak ada duit. Nah, itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Jika sudah terlanjur diucapkan, ternyata dia tidak mampu untuk menunaikan nazarnya, maka wajib untuk kafaroh, ya, kafaroh sumpah. Waman dan barang siapa qatala yang membunuh siapa orang nafsahu pada dirinya, bisyai'in dengan sesuatu, membunuh dirinya artinya bunuh diri, bisyai'in dengan sesuatu, baik itu dengan pisau, dengan tali, atau dengan apa saja, atau minum racun tikus. Fi dunya, di dunia, di dalam dunia, udziba maka disiksa siapa orang, bihi dengan syai', dengan sesuatu yang digunakan untuk bunuh diri, yaumal kiamah pada hari kiamat.
Dan barang siapa yang bunuh diri menggunakan sesuatu, baik itu pisau, tambang, minum racun, terjun dari ketinggian, waktu di dunia, maka pada hari kiamat orang tersebut akan disiksa menggunakan sesuatu yang dia gunakan untuk bunuh diri. Jika dia bunuh dirinya menggunakan pisau, digorokkan ke lehernya atau ke urat nadinya, ya nanti pada hari kiamat disiksa dengan menggunakan pisau tersebut. Dia bunuh diri waktu di dunianya, gantung diri menggunakan tali, ya nanti pada hari kiamat nanti juga akan disiksa menggantung diri. Nah itu, kalau di dunianya dengan bunuh diri seperti itu, dia hanya sebentar merasakan kesakitan. Namun ketika di akhirat pada hari kiamat disiksa seperti itu, dia tidak mati, akan merasakan kesakitan kholidina fiha yang tidak ada batasnya. Ya. Maka jangan mudah bunuh diri, ya, menganggap setelah bunuh diri akan selesai, masalah selesai. Tidak, ya, justru akan menjadikan azab yang sangat berat pada hari kiamat nanti. Waman dan barang siapa la'ana yang melaknati siapa orang mukminan pada orang iman, fahuwa maka adapun orang iku kaqatlihi sebagaimana membunuh siapa orang. Kaqatlihi sebagaimana membunuh orang iman. Dan barang siapa yang melaknati kepada orang iman, maka dia hukumnya sebagaimana membunuh orang iman tersebut. Artinya dosa besar, ya, dosanya sangat besar. Waman dan barang siapa qadzafa yang menuduh siapa orang mukminan pada orang iman bikufrin dengan kafir, fahuwa maka adapun man iku kaqatlihi sebagaimana membunuh orang iman. Dan barang siapa yang menuduh kepada orang iman dengan tuduhan kafir, kamu kafir, maka dia hukumnya sebagaimana membunuh terhadap orang iman, dosa besar. Justru dalam keterangan yang lain, kekafirannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Sekian penyampaian hadis pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Amin.